Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Pendidikan Akuntansi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Akuntansi Biaya 2 dengan dosen pengampu Ibu Nur Afni Oktavia SE MSI. Saya Suwarni dengan NIM 2109025025014 kelas A dengan memenuhi tugas menjelaskan contoh perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia, di mana di sini saya mengambil salah satu perusahaan yaitu PT Semen Tonasa. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil PT Semen Tonasa. PT Semen Tonasa merupakan produsen semen besar di Indonesia yang beroperasi sejak tahun 1968. Perusahaan yang bermarkas di Desa Berengere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan ini memiliki 4 pabrik besar, yaitu Pabrik Tonasa 2, Pabrik Tonasa 3, Pabrik Tonasa 4, dan Pabrik Tonasa 5, yang mampu menghasilkan 590.000 tong semen per tahun untuk unit 2 dan unit 3, 2.300.000 tong semen per tahun untuk unit 4 serta 2.500.000 tong semen untuk unit 5. Sebagai perusahaan besar, PT Semen Tonasa yang memiliki visi untuk menjadi perusahaan persemenan terkemuka di Asia dengan tingkat efisiensi tinggi, mendapatkan sebagian besar pendapatannya dari hasil penjualan semen dalam negeri, khususnya di kawasan timur Indonesia. Pasar utamanya memang adalah pasar dalam negeri, meskipun perusahaan juga menjual produknya ke luar negeri. Perusahaan Semen Tonasa juga bekerja sama dengan PT Prima Karya Manunggal, yang merupakan perusahaan yang variatif dalam mengembangkan bidang usahanya. Prima berperan sebagai penyedia jasa konstruksi, pengangkutan darat, dan juga distributor produk perusahaan. Sejak Juli 1989, perusahaan juga bekerja sama dengan PT EMKL Topa Biring untuk kegiatan pengangkutan darat bahan mentah dan barang jadi. PT Pelayaran Tonasa Lines berperan sebagai pendistribusi produk perseroan ke unit pengantongan yang tersebar di berbagai lokasi yang memerlukan pengangkutan semen curah melalui laut sejak Februari 1989. Sejak Juli 1989, dalam rangka kegiatan bongkar muat serta yang terkait, PT Biringkasi Raya telah bermitra dengan perusahaan kerjasama dengan Koperasi Karyawan Semen Tonasa. Juga dilakukan untuk menjamin kelancaran pasokan kanton, angkutan darat, serta penyediaan tenaga ahli daya. Perusahaan ini akan terus berkomitmen untuk meningkatkan nilai perusahaan sesuai keinginan stakeholders, memproduksi semen untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan kualitas dan harga bersaing, serta penyerahan tempat waktu senantiasa berupaya melakukan improvement di segala bidang guna meningkatkan daya saing di pasar dan EBITDA margin perusahaan, dan membangun lingkungan kerja yang mampu membangkitkan motivasi karyawan untuk bekerja secara profesional sebagai upaya mereka untuk mewujudkan visi perusahaan. Itulah tadi profil PT Semen Tonasa. Selanjutnya, biaya overhead pabrik. Pada Semen Tonasa, biaya overhead pabrik dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu penggolongan biaya overhead pabrik menurut jenisnya.
Yang pertama yaitu biaya bahan penolong, di mana biaya bahan penolong yang bukan utama. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung, di mana biaya tenaga kerja yang tidak langsung berhubungan dengan produk yang dibuat, misalnya pegawai pabrik, pegawai administrasi pabrik, pegawai teknis pabrik, pegawai kebersihan pabrik, pegawai keamanan pabrik, pegawai daerah pabrik, dan pegawai pemeliharaan pabrik, dan pegawai umum pabrik. Yang ketiga yaitu biaya reparansi dan pemeliharaan, adalah biaya perbaikan dan pemeliharaan mesin dan gedung. Selanjutnya, yang keempat yaitu di mana biaya penyusutan aktiva, adalah biaya penyusutan dari aktiva tetap kecuali tanah. Kemudian biaya asuransi. Biaya asuransi itu adalah biaya untuk menjamin keamanan atau menanggulangi resiko yang terjadi pada perusahaan. Misalnya, keamanan gedung mesin, biaya asuransi karyawan. Selanjutnya, yang biaya listrik adalah biaya penerangan untuk proses produksi dan biaya untuk menyalakan mesin produk. Adapun penggolongan yang kedua yaitu biaya overhead pabrik. Menurut perilakunya ada 3. Yang pertama yaitu biaya overhead pabrik tetap. Biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead yang tidak berubah dalam kisar tertentu pada perubahan volume kegiatan tertentu. Biaya overhead pabrik atau variabel. Biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Kemudian yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik semi variabel, di mana biaya overhead pabrik yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Kemudian penggolongan biaya overhead pabrik menurut klasifikasinya. Yang pertama yaitu biaya overhead pabrik langsung, di mana biaya bahan baku bersama dengan biaya tenaga kerja langsung disebut biaya utama atau prime cost. Bahan penolong indikosmet atau materialis bahan penolong itu merupakan bahan yang dipakai dalam produksi yang tidak didefinisikan produk. Jadi bahan nilai yang relatif kecil biaya yang timbul karena pemakaian bahan penolong, seperti pada penggolongan biaya overhead pabrik tadi menurut jenisnya. Selanjutnya itu biaya overhead tidak langsung, adalah biaya yang meliputi berbagai macam biaya overhead pabrik yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai biaya bahan baku tidak langsung ataupun biaya tenaga kerja tidak langsung. Contohnya, di mana biaya tidak langsung adalah biaya pemeliharaan gedung pabrik, biaya pembelian mesin, biaya pemeliharaan kendaraan dan peralatan pabrik, biaya pemeliharaan inventaris pabrik, biaya penyusutan pabrik, biaya asuransi, biaya utilitas, dan biaya pajak, royalti, dan lain-lainnya. Yang kedua, terdapat basis alokasi yang digunakan dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik. Seperti yang kita ketahui, biaya overhead pabrik adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan perusahaan untuk memenuhi biaya overhead pabrik. Dalam pembebanan biaya overhead pabrik dapat didasarkan pada tarif yang ditentukan di muka dalam menghitung harga pokok produksi. Terlebih jika produknya adalah pesanan, maka penjual haruslah menentukan harga pokok tersebut, di mana sehingga penjual harus menentukan biaya bahan baku tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Di muka pada umumnya tarif biaya overhead pabrik hanya dihitung untuk departemen-departemen produksi, karena penggolongan bahan baku menjadi produk biasanya hanya terjadi di departemen produksi.
Oleh karena itu, biaya overhead pabrik tidak hanya terdiri dari departemen produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja langsung saja tetapi meliputi semua biaya yang terjadi di departemen-departemen pembantu, perhitungan tarif biaya overhead pabrik, ataupun factory overhead dapat dilakukan apabila taksiran atau anggaran biaya overhead pabrik dan tingkat kegiatan telah ditetapkan dalam pemilihan basis alokasi yang digunakan sebagai angka penyebut dalam rumus penentuan tarif biaya overhead pabrik. Harus mempertimbangkan hal-hal berikut yang antara alokasi yang dipilih dengan biaya overhead pabrik yang akan dibebankan. Yang kedua itu paling mudah untuk dihitung dan diterapkan. Yang ketiga itu menentukan biaya tambahan yang paling sedikit seperti yang tertampil pada layar dasar alokasi yang digunakan. Maka rumus yang digunakan untuk tarif biaya overhead pabrik adalah sama, yaitu dengan menggunakan metode satuan produk. Metode ini digunakan perusahaan yang hanya memproduksi satu jenis produk seperti pada perusahaan manufaktur yang saya ambil, yaitu PT Semen Tonasa. Formulanya seperti yang pada tertera pada di layar itu, seperti garis lurus dan di mana ada jarak antara H dengan H. Yang ketiga yaitu departementalisasi BOP dan hubungan antar departemen pabrik PT Semen Tonasa BOP langsung. Departemen dapat diidentifikasikan adalah biaya overhead pabrik yang terjadi pada departemen tertentu dalam perusahaan dan memanfaatkan hanya dapat dirasakan oleh departemen tersebut. Contohnya di mana bahan penolong bagi mandor, lembur kerja, dan biaya penyusutan suatu departemen. Selanjutnya BOP, biaya overhead pabrik tidak langsung, di mana biaya yang dikeluarkan di mana tempatnya yang dapat dinikmati secara bersama oleh dua departemen atau lebih. Contohnya bagi pengawas departemen biaya penyusutan gedung, biaya penyusutan gedung pabrik, biaya perbaikan dan pemeliharaan gedung pabrik.